إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Nah, jemaah sekalian, Allahu yakum. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin kita, kajian tafsir. Sekarang masuki surat Al-Fatah ayat 20, ayat 18. Ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Nah, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan keterangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan keterangan yang tak waktunya, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukimu kepada jalan yang lurus. Dan telah menjanjikan pula kemenangan yang lain atas negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangimu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula menolong, sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakanmu, dan menahan tanganmu dari membinasakan mereka di tangan pertama sesudah Allah memenangkan atas mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang dikerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keridhaannya kepada kaum mukminin yang mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Yakni yang jumlah mereka telah dikemukakan di atas sebanyak 1.400 orang. Adapun pohon yang dimaksud adalah pohon Samurah yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Ada yang tahu kabar pohon itu masih ada apa enggak? Ya. Kalau orang bodoh, yang dicarinya bukan sunnah Nabi, tapi pohonnya yang dicari. Ya, ngapain dia? Ngalap berkah. Ya. Jadi pohon apa namanya? Pohon Samurah. Firman Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah pun mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, berupa kejujuran, kesetiaan, mendengar, dan taat. Ya, ini sifat para sahabat itu. Kejujuran, kemudian kesetiaan, mendengar, serta taat. Kalau orang memiliki sifat ini dalam bermuamalah kepada Allah dan syariatnya, maka pasti dia akan tenang. Hidupnya akan tenang. Oleh karena itu Allah katakan fa'anzala sakinah. Lalu dia menurunkan ketenangan. Jadi ketenangan itu tidak serta-merta datang, kecuali di hati itu sudah ada sesuatu yang disiapkan untuk menerima ketenangan itu. Ketenangan itu akan turun pada setiap hati. Namun hati yang baik akan menyerapnya, hati yang tidak baik akan menolaknya. Semua orang berhak mendapat ketenangan. Ya. Orang yang mendapatkannya apa sifatnya tadi? Jujur, setia, mendengar, dan taat. Belum lagi sifat-sifat yang lainnya dari sifat baiknya. Oleh karenanya Allah katakan fa'anzala sakinata. Lalu dia menurunkan ketenangan, maknanya ketentraman jiwa. Alaihim, kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba. Dan memberi mereka balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat itu disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, perdamaian yang dilangsungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala antara orang-orang mukmin dengan musuh-musuh mereka.
serta kebaikan yang sifatnya menyeluruh dan juga berkesinambungan yang dihasilkan dalam perjanjian tersebut. Ya, jadi kemenangan yang dekat itu pertama, mereka berdamai. Kedua, akan adanya maslahat yang sifat merata setelah itu, di mana orang kafir boleh ke kota Madinah, orang Madinah boleh ke Mekah. Apa maslahatnya buat umat Islam? Yang kafir ke Madinah bisa saja masuk Islam. Yang beriman, yang kuat imannya ke Mekah bisa saja dia berdakwah, karena boleh diganggu kegiatannya. Ya, tawaf bebas dan seterusnya. Yaitu berupa pembebasan Khaybar juga. Ini diantara maslahatnya. Ketika perjanjian terjadi dengan orang Mekah, berarti otomatis kaum muslimin tidak ada musuh lain kecuali Yahudi. Karena kalau tidak berjanji damai dengan orang Mekah, Yahudi punya kawan. Sulit untuk membebaskan Khaybar itu. Tentu kalau baca sejarah Khaybar itu berbenteng-benteng, bukan satu benteng Khaybar. Cerita ini dikatakan sebagai kemenangan yang agung karena memang menembus Khaybar itu tidak mudah. Satu benteng ditembus, mereka sembunyi benteng lain. Satu benteng lagi sembunyi lagi. Sampai pada akhirnya di suatu daerah namanya Wadil Qura, tempat orang-orang Yahudi. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya. Wadil Qura. Yaitu berupa pembebasan Khaybar. Dan setelah itu akan ada Fathu Mekah. Lihat. Langkah demi langkah yang sesuai dengan wahyu ini menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Khaybar sudah ditaklukkan, otomatis Yahudi tidak punya kekuatan. Setelah itu dilakukan Fathu Mekah karena pengkhianatan orang Mekah sendiri. Ya, karena Nabi SAW itu kalau udah berjanji damai, ada berkhianat, selalu ada kata-kata yang indah yang keluar dari mulut kaum mukminin, yaitu kami tidak akan membiarkan kalajengking menyengat tangan kami di tempat yang sama. Sekali udah dikasih kesempatan, kedua kalinya leher dipotong. Ya, kalau begitu sifat kaum mukminin sepanjang zaman, walaupun negara kecil ditakuti oleh dunia. Ya, apalagi negara besar. Karena motonya adalah mati syahid. Itu para sahabat. Hebat kan? Lihat, penaklukan Khaybar, kemudian Mekah. Bahkan kemudian pembebasan yang dilakukan secara menyeluruh. Ya, pembebasan seluruh negeri dan daerah melalui perjuangan mereka. Serta kemuliaan, pertolongan dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat yang mereka dapatkan. Bukan hanya membunuh musuh, tapi sebagian musuh masuk Islam. Musuh yang paling keras permusuhan dengan Nabi di antara siapa? Abu Sufyan, kerabat beliau. Setiap ada perang dia panglimanya. Setiap ada perang dia panglimanya. Si panglima kafir ini masuk Islam. Kemenangan yang luar biasa. Anak Abu Jahal, laki perempuannya masuk Islam, menantunya masuk Islam. Anak perempuan Abu Jahal masuk Islam. Oke. Kemudian anak laki-lakinya yang bernama Ikrimah masuk Islam. Istrinya Ikrimah duluan masuk Islam daripada Ikrimah. Ya. Kenapa mereka begitu mudah masuk Islam? Coba. Kenapa tidak terkhianat? Kenapa tidak mempertahankan sesembahan? Karena para egoisme udah mati. Yang memiliki sifat egois seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, yang mereka akhirnya hanya menampakkan kesombongan, bukan membela sesuatu yang benar. Maka demikian seterusnya
sunnah Nabi ini, kalau sudah mati tokoh egoisnya, anak-anak buahnya mengerti sunnah, ya kan? Atau si tokohnya sendiri masuk Islam, atau si tokohnya meninggalkan bid'ah, maka anak buahnya akan ikut. Cuma daerah mana yang keras pertentangan sunnah. Lihat aja kalau tokohnya udah mati, maka Islam mudah disampaikan kepada anak buahnya. Iya. Tokohnya ini yang menjadi masalah. Karena mereka nggak enakan yang anak buahnya. Antum kalau ngobrol sama orang-orang yang mengikuti teroris, ya beberapa anak-anak muda yang ikut teroris itu, ada seorang ustadz namanya, lupa saya namanya. Dulu saya pernah duduk di majelis dia waktu tahun 2001. Nah, namanya Abrori. Ini tokoh Khawarij atau tokoh JI yang ada di daerah Bima sana. Akhlaknya, bahasa Arabnya, tingkah lakunya, dermawannya, jangan ditanya. Baik banget. Tapi kalau dia udah ngomong, duduk sama dia 2 jam, jadi teroris. Jadi 2 jam aja, nggak usah lama-lama. Jadi teroris. Anak buahnya pernah kami tanya, ente udah tahu guru ente salah? Iya, kami tahu. Nah, enak tinggalkan. Orang yang terlalu baik. Sampai guru mereka ditangkap tahun 2012 pada taubat. Anak-anaknya dimasukkan ke pondok pesantren tadi. Anak-anak dari teman-temannya. Maka salah satu tokoh mereka, alhamdulillah udah meninggalkan teroris, tapi dia sekarang dalam kondisi tertekan oleh mantan anak buahnya. Disuruh kembali mimpin anak buahnya, dia tidak mau. Ya. Waktu saya pulang ke Bima, dia cuma kirim salam, tapi dia tidak berani ketemu saya karena takut ketahuan anak buahnya. Dia kena ancaman juga. Tapi anak buah yang lain pada taubat. Ini tergantung gurunya sebenarnya. Nah, Ikrimah juga demikian. Ayahnya mati, sebenarnya dia sudah tahu. Dari mana dia tahu bahwa Tuhan yang disembahnya itu tidak berguna? Waktu dia melarikan diri di Fatu Mekah itu, dia sendiri cerita. Patung-patung yang mereka bawa di kapal laut itu tidak berguna sama sekali. Semua memang memohon kepada Allah. Minta agar gelombangnya tidak mudaratkan mereka. Sampai dipanggil kembali oleh istrinya agar dia kembali ke Mekah dengan jaminan keamanan istrinya kalau dia masuk Islam. Kalau enggak, TO, target operasi. Masuk Islam mereka. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Kalau mau seseorang yang ingin kita dakwahkan itu mau menerima sunnah, kalau bisa jauhkan dia dari tokohnya dulu. Anak kita kah, istri kita kah, siapa lagi. Maka insya Allah dia akan aman. Karena tokohnya ini bisa membuat dia tidak enakan. Paham, tidak enakan. Saya melihat ada salah seorang polisi melakukan hal itu. Jadi istrinya itu sangat ngefans sekali sama Habib yang banyak kuburannya yang ada di Pekalongan sana. Dia mohon kepada Allah agar bisa pindah ke Jakarta. Alhamdulillah pindah ke Jakarta. Agar istrinya bisa ngaji. Ya, bisa ngaji di Jakarta. Kuat sekali. Padahal dia udah tahu Habib ini tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya langsung sholat. Jadi 4 waktu itu digabung ke isya semua. Gitu. Karena sibuk menerima tamu. Dan ini persaksian Bapak Kapolres itu sendiri. Dan dia cerita ke saya dan minta tahu hukumnya apa gitu kan. Akhirnya kita ketemu. Nah, ini kalau dijauhkan insya Allah dia akan tinggalkan bid'ah. Nah, karena itu Fatu Mekah, Perang Khaybar adalah kemenangan yang besar. Di antara kemenangan itu bukan hanya terbunuhnya musuh, tapi adanya orang-orang penting yang masuk Islam. Kalau dari kalangan Yahudi siapa? Siapa? Abdullah bin Salam.
Oke, itu tokoh yang sangat mengenal Nabi melalui Taurat. Siapa lagi dari Yahudi yang masuk Islam? Yang penting, Sofia istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hasil kemenangan. Selain daripada kemenangan berupa mereka terbunuh, mati karena mereka kafir, dan juga terdapatnya nilai-nilai dunianya berupa ghanimah. Maka selanjutnya Allah katakan wa maghanima katsirah ya'khudunaha. Ya, setelah Allah memberikan mereka kemuliaan, kedudukan yang tinggi dunia dan akhirat yang mereka dapatkan, selain itu mereka mendapatkan harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maghanim, apa maghanim? Maghanim itu adalah ghanimah, harta rampasan perang. Dan ini hanya dihalalkan untuk umat Muhammad. Umat sebelumnya kalau ada harta rampasan perang dikumpulkan, dibakar. Dapat emas misalnya, dikumpulkan, dibakar. Kita diberikan keringanan dengan hal itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, rezekiku Allah letakkan di bawah kilatan pedang. Perang melawanmu musuh. Romawi, Persia itu sumber emas dan perak. Di zaman Umar semuanya dikuasai. Merah, putih itu adalah sumbernya. Maka oleh karena itu kaum muslimin menjadi kaya setelah melakukan penaklukan demi penaklukan. Nah, di sini ada indikasi bahwa beramal akhirat untuk mendapatkan dunia tanpa diniatkan untuk dunianya, maka boleh. Oh, boleh. Orang perang dapat harta rampasan perang. Hartanya ini dunianya. Dunia. Tapi jangan berniat karena itu. Disitulah ujian berat orang yang berperang. Ada perang batin, perang niat. Makanya para sahabat semuanya bercita-cita mati syahid agar niat duniawinya hilang. Dan panglima dia mendapatkan bagian untuk membagi. Dia membagi rampasan perang atas izin penguasa. Maka kalau ada dapat wanita dari hasil peperangan itu, maka yang baginya panglima. Atau ada perintah langsung dari atasan pemimpin. Contoh Ali bin Abi Thalib pernah ditugas oleh Nabi SAW untuk mengambil 1/5 hak Allah dan Rasulnya serta Ahlul Bait dari harta rampasan perang. Saya lupa panglima waktu itu. Dan diprotes ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari kamar mandi basah rambutnya. Artinya dia mandi junub karena mentiduri seorang budak yang cantik hasil rampasan perang itu. Diprotes. Kemudian melaporkan itu kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan wanita ini belum seberapa dari 1/5. Ya. Dan itu perintah dari atasan. Maka Ali melakukannya karena sudah diberikan kebebasan oleh siapa? Oleh Rasul. Karena itu hak Allah dan Rasulnya berapa? 1/5. Demikian juga Ahlul Bait. Dan Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait. Itu halal bagi mereka. Baik, ini tentang maghanim. Maghanim itu apa tadi? Harta rampasan perang. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya di ayat 20. Allah berjanji kepada kalian
berupa harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Mujahid mengungkapkan, yaitu semua harta rampasan yang berlaku sampai sekarang ini. Kalau ada peperangan sekarang, seperti misalnya perang antara Suriah dengan Amerika misalnya, dan Amerika meninggalkan tank-tanknya, diambil halal. Barang-barangnya diambil halal. Kalau ada anak-anak yang mereka tinggalkan, anaknya halal jadi budak. Bukan jadi pembantu, jadi budak. Kecuali dia masuk Islam dan mau dimerdekakan, maka bebas lagi. Tidak di penjara. Kecuali yang besar-besar di penjara, kalau ada masalah mungkin dihukum mati. Itulah janji Allah kepada siapa? Bukan hanya kepada Nabi dan kaum muslim pada saat itu, tapi sampai hari kiamat. Selama ada peperangan. Mujahid mengungkapkan, yaitu semua harta rampasan yang berlaku sampai sekarang. Fa'ajjala lakum hadhihi, maka disegerakannya harta rampasan perang ini untukmu, yaitu pembebasan Khaybar sebelum pembebasan Mekah. Sementara Al-Aufi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas mengenai ayat di atas, yang dimaksud dengan fa'ajjala lakum hadhihi yaitu perjanjian Hudaybiyah. Jadi dua-duanya, perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Khaybar. Kan perjanjian Hudaybiyah menunjukkan tidak ada peperangan. Ya. Sedangkan untuk menghabisi penduduk Khaybar lebih gampang karena tidak ada musuh lain. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan Allah menahan tangan-tangan manusia dari kalian. Maksudnya ialah Allah tidak akan menimpakan kepada kalian keburukan yang disembunyikan oleh musuh-musuh kalian, berupa peperangan dan pertempuran. Demikian juga Allah Azza wa Jalla telah menahan tangan-tangan orang-orang yang tidak ikut berperang, yang berada jauh di belakang kalian, dari mengganggu keluarga kalian dan juga istri-istri kalian. Antum bisa bayangkan, Nabi keluar ke Khaybar, di sisi lain ada pasukan Mekah yang akan menghabisi anak dan wanita. Makanya perjanjian Hudaybiyah itu tenang, perang Khaybar juga dalam ketenangan. Orang itu gelisah kalau ada yang mengganggu anak istrinya. Maka ada beberapa orang pengecut bermain di media sosial, pernah mengejek salah seorang ustadz kita, saya tidak sebut nama. Sekarang tidak berani dia mengejek. Ustadz ini ngomong, antum tahu kan saya siapa dulu? Tahu kata dia, dengan nada yang tinggi. Oke, tak apa-apa kau menghina saya di media sosial, tapi saya sudah tahu alamat rumah kamu, istri kamu, anak kamu, saya sudah tahu alamat. Sedangkan kamu mengejek saya lagi kerja di Surabaya. Sejak itu dia gemetar. Kenapa? Karena orang itu kalau diganggu dari arah sana, dia takut. Paham nggak? Ustaz itu tidak ngancam dia, tapi saya tahu rumah istri dan anak kamu di mana. Bahkan ibu kamu saya tahu di mana. Paham nggak dia? Jadi kalau dia sendiri yang diserang, dia belum khawatir. Tapi ada orang yang dia cintai yang dia tinggalkan di mana, ditanya aja, tidak usah diancam. Aku tahu itu di mana tempat. Nah, itu keamanan yang dirasakan oleh para sahabat ketika berangkat ke Khaybar. Nggak ada yang menanyakan anak istri mereka di mana, bagaimana keamanannya. Karena apa? Karena orang Mekah kalau sudah mengikat perjanjian damai, mereka itu tidak akan mengingkari kecuali beberapa orang saja. Tidak terjadi pengkhianatan, mereka bebas melakukan perang Khaybar. Anak mereka, istri mereka aman. Dan mereka juga tidak takut mati. Orang itu laki-laki tidak takut mati kalau sudah berperang. Apa yang dikhawatirkan?
Ini tinggalkan. Enggak. Tinggalkan. Makanya kenapa tidak boleh memberontak kepada penguasa? Yang dikhawatirkan bukan kita tidak bisa lari. Yang dikhawatirkan adalah anak dan istri kita yang lemah, siapa yang menolong? Kita tidak bisa lari. Lari ke hutan bisa. Ya, makan akar kayu bisa. Maka Rasulullah SAW sudah tahu kondisi itu, dia melarang kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa. Bukan tidak bisa perang, tapi tidak bisa menahan perasaan. Maka oleh karena itu mereka berangkat ke Khaybar, merasa tidak ada yang mengganggu keluarga mereka, mereka juga tenang. Ya. Sehingga mereka tidak lagi takut akan musibah yang menimpa keburukan atau permusuhan yang disembunyikan oleh mereka. Demikian juga Allah Ta'ala telah menahan tangan-tangan orang-orang yang tidak berperang, yang berada jauh di belakang kalian dari mengganggu keluarga kalian dan juga istri-istri kalian. Walitakuna ayatan lil mu'minin, agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Maksudnya agar yang demikian itu mereka jadikan pelajaran yang berharga, karena sesungguhnya Allah selalu menjaga serta menolong mereka dari seluruh musuh mereka meskipun jumlah mereka sedikit. Dan agar mereka mengetahui betul bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melakukan hal tersebut kepada mereka. Dia Maha mengetahui akhir dari segala sesuatu, dan pilihan yang telah dia jatuhkan untuk para hambanya yang beriman, meskipun secara lahiriah mereka tidak menyukainya. Kandungan ayat ini sebagaimana hal firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Apa yang tidak disukai waktu itu? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak suka menunduk-nundukkan diri dengan cara buat perjanjian damai dengan orang kafir. Tapi yang tidak ditahu oleh Umar, hikmah di balik itu. Hikmah di balik perjanjian Hudaybiyah. Subhanallah, sangat besar hikmah. Karena perjanjian itu sesuai dengan wahyu. Nah, ada sebuah kaidah bagus nih, sebuah kaidah dari kejadian itu. Dari beberapa kejadian yang ada, baik perang, hubungan rumah tangga, atau yang lainnya, atau diri kita. Kata Ibnu Qayyim, pada umumnya, berarti ini kebanyakan kondisi. Pada umumnya, kemaslahatan hidup manusia Allah letakkan pada perkara yang tidak disukai. Nanti saya akan contohkan dari yang kecil sampai yang besar. Saya ulangi ya. Kata Ibnu Qayyim, pada umumnya kemaslahatan manusia itu Allah letakkan pada perkara yang tidak disukai. Sebaliknya, kemudaratan manusia seringkali terjadi pada perkara yang disukai. Oke, udah sampai di sini kaidahnya. Contoh yang kecil dulu. Kopi dan gula. Orang suka manis atau pahit? Manis dong. Ustadz aja disukai yang manis. Gula, kalau terus dikonsumsikan manis tuh. Oke? Di dalam gula yang manis yang disukai manusia ini sering terjadi mudarat. Apa mudaratnya? Kalau larut, dicerna oleh tubuh, maka dia menggunakan kalsium dalam tulang. Lama-lama tulangnya melemah. Oke? Kalau tidak jadi diabetes. Kalau dia tidak dicerna, jadi apa? Diabetes. Larut, tidak larut, jadi sampah makanan apa? Kanker. Kalau berlebihan ya, ini kita tidak melarang orang makan gula atau apa. Ini masalah kecil yang sering kita remehkan, padahal masalah besar. Kopi,
pahit, oke? Tapi di saat kita bawa motor, apalagi kopinya robusta, nah itu pakai robusta pahit, antum bisa jalan 1 jam tanpa ngantuk, 2 jam tanpa ngantuk. Pahit. Bahkan setelah diteliti ternyata kopi juga bisa menurunkan gula darah. Ya. Ini contoh. Nggak ada yang suka kopi kalau dia tidak tahu masalah di balik itu. Nggak ada orang yang tidak suka gula. Semut aja suka gula. Tapi kalau berlebihan dua-duanya, disuka dan dibenci, maka di saat itu maslahat mudarat diletakkan oleh Allah pada perkara yang disukai, dan maslahatnya diletakkan oleh Allah dalam perkara yang tidak disukai. Contoh lagi, mulai agak besar. Puasa. Lapar nggak puasa? Lapar. Ternyata orang kafir meniru puasa kita ini untuk menjaga kesehatan mereka. Mereka tidak makan berapa jam? 19 jam. Kita kelamaan 19 jam. Ya, berapa jam dari pagi sampai sore? 4, 5, 6 sampai 6 lagi. 12, oke. 12 jam, anggap 12 jam. 12 jam kita tidak makan. Begitu maghrib, gorengan langsung. Ini aman. Antum mati nggak selama 12 jam? Di balik itu bukan hanya kesehatan kita dapat, tapi ada yang lebih maslahat dari itu. Apa itu? Bertemu dengan Allah dibela oleh puasa kita nanti. Maslahat. Orang tidak puasa, makan, minum. Tak puasa. Rentan nggak kena penyakit? Coba lihat teman-teman kita yang puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Semua itu mendatangkan masalah. Nah, di sini dicontohkan peperangan. Perang bukankah akan terjadi pembunuhan, pertumpahan darah, hilang harta, hilang jiwa, hilang nyawa? Istri jadi janda, anak jadi yatim? Kehilangan keluarga? Iya, betul. Tapi di balik itu ada maslahat yang jauh lebih besar. Apa itu? Umat Islam semakin ditakuti oleh musuh. Maslahatnya dunia didapat, akhirat juga dapat. Maka orang yang mati syahid itu, mereka diberikan keutamaan salah satunya tidak mendapat pertanyaan di dalam kubur. Bebas dari soal pertanyaan. Bebas dari fitnah kubur. Itu dikejar oleh para sahabat. Utsman bin Affan yang sudah jelas masuk surga, dia pernah nangis di atas kuburan seseorang, nangis sampai basah air mata, sampai basah jenggot beliau yang panjang. Ditanya kenapa kau nangis Utsman? Karena aku mendengar Nabi SAW, siapa yang selamat di kuburan ini, maka dia selamat di akhirat. Tidak selamat di sini, berat di akhirat. Sedangkan orang yang mati syahid telah dijamin tidak ditanya, tidak ada fitnah kubur. Bayangkan, Masya Allah. Itu masalahnya. Orang munafik tidak mau perang, tidak mau ini, semakin hina. Kelihatan hinanya ketika dianggap sebagai pengecut. Orang kalau dikatakan, pengecut, senang nggak dia? Nah, senang. Hina. Selain itu iman mereka semakin dicabut oleh Allah sehingga mereka jatuh dalam kemusyrikan dan kekafiran. Oleh karena itu kaidah tadi sangat bagus sekali. Kaidah yang dibuat oleh Ibnu Qayyim itu betul-betul luar biasa. Nanti kalau antum mau cari di pembahasan di kitab Al-Fawaid. Kalau yang disusul oleh Syekh Ali Hasan, nama judul kitabnya Fawaidul Fawaid. Pembahasan mengenai tafsir Al-Quran. Ya. Dan dibawakan tafsir ayat ini. Tafsir wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Baik, wa yahdiyakum siratan mustaqima. Selain itu, dan agar dia menunjukmu kepada jalan yang lurus, yakni disebabkan oleh ketundukan kalian pada perintahnya,
dan ketaatan kalian kepadanya, serta kesediaan kalian mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiahnya apa? Petunjuk pada jalan yang lurus. Dan itu tidak akan didapatkan oleh orang yang banyak mengatakan masa iya. Tapi Pak Ustadz, nah, tidak akan dapat orang itu. Nggak akan didapatkan oleh orang yang banyak mengeles sana kemari. Tidak tuju kepada satu ketaatan, taat kepada Rasulullah SAW. Lihat kata penulis di sini. Mereka mendapatkan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus karena ketundukan mereka kepada perintahnya, ketaatan mereka kepadanya, serta kesediaan mereka. Ini yang sulit. Yang sangat sulit itu ini. Kesediaan mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW. Abu Jahal kalau disuruh menyembah Allah mau dia, tapi jangan cara Muhammad. Oke? Jangan cara Muhammad. Karena Abu Jahal itu sering bersumpah dengan nama Allah, demi Allah. Kalimat demi Allah berarti dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah dengan sumpah. Tapi dia nggak mau kalau harus mengikuti cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia tidak dapat hidayah. Siapa lagi yang baik? Abu Talib. Abu Talib sebaik itu, sebanyak pengorbanannya, darah, harta, kehormatan, diboikot 3 tahun sampai dia mati di tahun 10 kenabian. Ya, itu karena membela Nabi. Tapi yang dia tidak mau adalah mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah tertolak. Hidayah tertolak. Kira-kira Abu Thalib itu kalau dia masuk Islam jadi ahlul bait? Iya. Keturunannya jadi Habib dong. Ya. Tapi dia tidak mau. Maka ketundukan mengikuti Rasulullah SAW itu perkara yang sulit dilakukan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul punya ketulusan. Sehingga dengan itu orang akan mendapatkan hidayah dan hidayah. Ya. Lanjutannya Allah katakan wa ukhra laqad lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan yang lain yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni harta rampasan yang lain dan juga penaklukan kota-kota lain yang kalian tidak mampu melakukannya. Dan dia memudahkan hal itu untuk kalian. Sesungguhnya Allah telah menguasakan semuanya itu kepada kalian. Serta sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha tinggi yang memberi rezeki kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dari jalan yang tidak diduga-duga. Seluruh dunia, sampai hari ini seluruh dunia ada tak pengikut Muhammad SAW? Seluruh dunia ada. Bagaimana nasib mereka di Korea Utara? Kim Jong-un. Ya. Apakah mereka ada? Di luar pengetahuan kita, pastinya. Nggak mungkin. Kalau ada 5 orang tinggal di bulan, sebagian dari 5 orang itu pasti pengikut setia Muhammad SAW. Sebagai bentuk kegembiraan, keutamaan yang dimiliki oleh Muhammad SAW. Dan untuk mencapai keutamaan-keutamaan itu sekali lagi ikuti sunnah beliau. Dan Allah katakan kepada para sahabat karena ketakwaan mereka, Allah menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin mereka capai. Mereka nanti akan kemana? Melawan Iran, Persia waktu itu. Dekat apa jauh Iran itu? Jauh. Syam, Lebanon, Suriah, Palestina, Yordan. Nanti akan berangkat ke Mesir. Kalau Yaman dekat-dekat lah.
Ya. Mekah itu kalau jalan kaki 10 hari. Jalan pakai onta 10 hari. Mereka berangkat ke Tabuk 1 bulan. 1 bulan berarti 800 kiloan. Sekarang karena udah ada jalan aspal 750-an kilo. Ikuti Google Map. Ya, ikuti Google Map. Ya. Dan dulu jalannya sebulan untuk menghalau kedatangan pasukan raksasa yang dikirim oleh Romawi. Romawi itu kalau sudah kirim pasukan di zaman dulu, ditakuti. Romawi itu pasukan adidaya. Ya, rivalnya yang bersaing dengan dia Persia. Walaupun Persia beberapa tahun mengalahkan mereka, tapi setelah itu Romawi menang. Termasuk yang membunuh raja yang zalim waktu Ashabul Ukhdud siapa? Romawi. Walaupun panglimanya akhirnya dibunuh oleh Abraha. Abraha itu dalam pasukan itu sendiri. Ya. Itu Romawi, besar Romawi itu. Yang menunjukkan kaum muslimin itu memiliki power, Romawi melirik. Gitu. Kalau kecil-kecil, ngapain dilirik? Romawi itu tidak akan melirik yang, ya ini ecek-ecekan, tidak perlu. Sama seperti kita di jalan, ada motor beat ngajar buat balap. Ngapain diajak balap? Motor beat gitu ya. Romawi itu begitu, nggak perlu dia merespon yang kecil-kecil. Berarti Muhammad SAW dan para sahabat ini punya power besar, ditakuti, berarti sudah viral waktu itu. Sampai Romawi membayangkan. Dan tidak ada media sosial. Tidak ada media sosial. Kabar. Gimana sampai kabar ke Romawi itu? Bayangkan. Tahun itu aja jalan pakai onta sebulan ke Tabuk, apalagi sampai ke negeri seberang. Romawi, Ethiopia, Habasya mendengar kejadian itu. Terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk luar biasa itu. Musuh lari sebelum para sahabat tiba. Anehnya, larinya itu tidak lari bawa pulang harta mereka, tinggalin harta mereka. Yang mereka datang cari penghidupan, yang Romawi ini, yang melawan cari mati. Gimana? Dibunuh mereka tetap untung, maka akhirnya takut pulang. Romawi itu pulang. Maka itu diantara isyarat Allah tahan tangan manusia dari kalian. Kemenangan sebulan perjalanan tidak terjadi pertempuran, tapi bawa pulang harta yang banyak. Kan kaum muslimin waktu berang Tabuk lagi miskin-miskinnya, lagi susah-susahnya. Buktinya satu unta bergantian 8 orang sampai ke Tabuk. Jadi giliran, kalau kita ngantri depan WC sama bubur ayam, nah ini ngantri naik unta. Ya. Ini ngantri naik onta ini satu onta 8 orang gantian. Nabi juga dapat antrian. Dia tidak membanggakan diri sebagai pemimpin, dapat antrian. Sebulan sampai ke sana lari musuh. Tinggal kena rampasan perang. Yang banyak pasukan musuh pasukan Nabi SAW. Pasukan musuh. Maka dari situlah keluar kata emas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada para sahabat, wahai sahabat Nabi, pasukan semacam kalian tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh hanya gara-gara masalah jumlah. Tapi kalian akan kalah bila kalian melanggar perintah Nabi kalian. Dan itu perkara yang sulit itu. Mengikuti perintah Rasulullah SAW. Demikian keadaan mereka. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai harta rampasan tersebut. Apa yang dimaksud dengan al-auf dengannya? Al-Aufi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Yang dimaksud harta rampasan perang di sini adalah perang Khaybar. Hal itu didasarkan pada pendapatnya tentang firman Allah, fa'ajjala lakum hadhihi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Sedangkan Mujahid mengatakan yakni setiap pembebasan daerah
harta rampasan sampai hari kiamat. Ini juga pendapat yang bagus. Nah, kalau mau banyak harta rampasan perang dan ingin pergi perang, negara harus mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada para tentaranya. Kalau enggak, ya kita yang dirampas, diambil. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan, Syu'bah memberitahu kami dari Samad Al-Hanafi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai makna firman Allah, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allah biha, dan yang lain yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dia menerangkan semua itu adalah pembebasan yang dilakukan sampai sekarang, sampai zaman siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Firman Allah, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh perlindungan dan tidak pula penolong. Allah Azza wa Jalla berfirman seraya mengutarakan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman, bahwa kalau mereka diperangi oleh orang-orang musyrik, niscaya Allah, Rasulnya, dan hamba-hambanya yang beriman akan memberikan pertolongan kepada mereka. Maka pasukan orang-orang kafir itu pasti akan berlarian tanpa mendapatkan perlindungan atau penolong. Pasalnya, mereka hamba-hamba yang beriman, berperang untuk Allah, Rasulnya, dan kelompoknya dari kalangan manusia yang beriman. Sedangkan orang kafir berperang untuk siapa? Benda mati. Apa benda mati itu? Berhala, harta, atau mereka berperang untuk mempertahankan keluarga mereka. Makanya orang kafir itu, kenapa ada budaknya yang ditangkap oleh kaum muslimin? Mereka itu kalau pergi perang biasa bawa istri dan anak wanita mereka. Untuk apa? Agar tidak melarikan diri dari peperangan karena ada yang dibela. Paham nggak? Itu tujuan mereka. Sedangkan kaum muslimin bawa sekedarnya. Logistik, kalau ada perempuan yang mau ikut untuk membantu masak. Bukan untuk motivasi mereka bertahan. Ya, motivasi mereka bertahan apa? Karena Allah. Itu bedanya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu ketentuan Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Artinya, ialah hal itu merupakan sunnah dan kebiasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Kekufuran dan keimanan itu tidak akan pernah bertemu dalam satu tempat. Melainkan Allah pasti akan memberikan pertolongan terhadap keimanan dan akan mengalahkan kekufuran. Dan dia akan mengangkat kebenaran dan menjatuhkan kebatilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Allah pada saat terjadi perang Badar terhadap para walinya dari kalangan orang-orang yang beriman, dan pertolongan yang dia berikan untuk mereka dalam melawan musuh-musuhnya dari kalangan kaum musyrikin. Ya, meski jumlah kaum muslimin sedikit, kaum musyrikin berjumlah sangat banyak. Muslim tetap menang. Apa yang menjadi sebab kemenangan itu? Iman. Iman di balik dada. Orang kalau sudah kafir dan dia berpuasa dan mengaku diri bahwa dia sebagai nabi atau sebagai Tuhan, atau dia mengaku ada Tuhan yang lain, dan orang beriman menguatkan imannya tanpa ragu, biasanya segera nih musuh hancur. Bedanya dengan pemimpin yang zalim,
Pemimpin yang zalim itu langgeng karena manusianya masih zalim. Maksudnya pengikutnya masih zalim. Ya, itu bedanya. Allah mengalahkan tokoh musyrik, tokoh yang mengaku diri sebagai nabi, biasanya lebih cepat daripada menjatuhkan pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena pemimpin yang zalim yang masih muslim ini memimpin kaum yang zalim juga. Lihat bagaimana Allah menunjukkan kemampuannya. Dan dia tidak mau melihat orang yang menjadi saingannya dan juga orang jadi saingan nabinya. Kalau pemimpin zalim, ya saingan kita sendiri masalahnya. Kita sendiri, rakyat sendiri yang zalim. Maka dapat pemimpin yang kaum musyrikin pasti dikalahkan oleh Allah. Allah katakan wa wallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyahum anhum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum alaihi wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan dia yang menahan tangan mereka dari membinasakanmu dan menahan tanganmu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkanmu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hal itu merupakan anugerah yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ketika dia menahan tangan orang-orang musyrik dari mereka, hingga mereka tidak bisa melukai atau mencelakai mereka sedikit pun. Dan dia juga menahan tangan orang-orang mukmin dari kaum musyrikin, sehingga mereka pun tidak memerangi kaum musyrikin itu di Masjidil Haram. Akan tetapi masing-masing dari keduanya saling menjaga serta saling mengadakan perdamaian. Semua itu mengandung kebaikan khusus bagi kaum muslimin, dan kesudahan yang baik ada di tangan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, ada 80 orang laki-laki dari penduduk Mekah yang turun menemui Nabi SAW dan para sahabatnya dengan membawa senjata. Mereka turun dari bukit Tan'im mencari kelengahan Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdoa. Kemudian beliau mendoakan keburukan bagi mereka. Dan kemudian mereka ditahan. Affan berkata, kemudian Rasulullah SAW maafkan mereka. Hingga turunlah ayat ini, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum. Ya, demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi dan Nasa'i dalam bab tafsir di kitab sunan keduanya melalui beberapa jalan dari Hammad bin Salamah. Jadi waktu itu, waktu perjanjian Hudaybiyah, sempat ada keinginan orang kafir untuk mencari kelengahan Nabi. Berapa orang? 80. 80 orang ternyata ditangkap oleh para sahabat. 80 orang itu biasanya kalau ditangkap dibunuh. Kalau ditangkap. Tapi Allah menahan tangan kaum muslimin setelah menahan tangan kaum kafir. Kalau waktu itu dibunuh juga oleh kaum muslimin, ya perang, nggak jadi perjanjian Hudaybiyah. Ribut nanti. Kalau ribut, ya nggak bisa bebaskan Khaybar kan. Itu hikmahnya. Baik. Imam Ahmad menukilkan dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, dia menceritakan, kami pernah bersama Rasulullah SAW berada di pokok pohon yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sungguh dahan-dahan pohon itu ada di atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib serta Suhail bin Amr berada di hadapan beliau. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Ali, tuliskanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Suhail menarik kertas perjanjian itu dengan tangan lalu mengatakan, Suhail ini
yaitu dari sebelah, dari utusan orang kafir. Lalu mengatakan, kami tidak memahami Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulislah kalimat yang dapat kami mengerti. Rasulullah SAW pun menyahut, tulis saja Bismillah. Ya, dengan nama Bismillah. Dan tuliskanlah, ini adalah perjanjian perdamaian yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah SAW untuk penduduk Mekah. Selanjutnya Suhaib bin Amr menahan dengan tangannya seraya menyeru, sungguh kami telah menzalimi dirimu, andai benar engkau adalah utusannya. Tulislah kalimat yang kami mengerti. Maka Rasulullah SAW berkata, tulislah, ini adalah perjanjian damai yang ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah. Artinya di sini tidak boleh tulis Bismillah, ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kedua, tidak boleh menulis Muhammad Rasulullah, tidak boleh. Karena kata Suhaib bin Amr, kalau kami mengakui tulisan itu, berarti kami selama ini zalim dong kepada engkau. Karena menzalimi seorang utusan. Karena kami meyakini engkau bukan utusan, maka menzalimi engkau bukanlah kezaliman, gitu maksudnya. Maksud kami mengusir kamu, memukul kamu, menghina kamu, mau membunuh kamu, itu bukan kezaliman, karena kami tidak pernah mengaku dirimu sebagai Rasul. Itu yang dimaksud. Maka kalimat yang singkat ini dikatakan oleh Suhaib bin Amr. Saat tengah seperti itu, tiba-tiba datang 30 orang pemuda yang menyandang senjata. Lalu mereka segera menyerang kami. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan terhadap mereka, sehingga Allah mencabut pendengaran mereka. Ya. Lantas kami bangkit dan segera menangkap mereka. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian datang bersama jaminan perlindungan seseorang? Atau adakah seorang yang memberi jaminan keamanan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak. Lalu beliau membebaskan mereka hingga dia menurunkan ayat ini. Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum. Dalam satu riwayat 80 orang, dalam riwayat ini berapa orang? 30 orang. Ya. Ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Tapi waktu itu jengkel enggak para sahabat ketika mendengar, jangan nulis Muhammad Rasulullah. Jengkel lah. Ya. Jengkel. Emosi. Terus 30 orang yang ditangkap itu seharusnya dieksekusi. Kenapa tidak dieksekusi? Seharusnya apa dieksekusi? Dia datang menyerang duluan, kan gitu. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu, yaitu kaum muslimin terjaga dari peperangan. Itu di antara hikmahnya. Baik. Dari kejadian perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, kemudian perang Khaybar ini, kita seharusnya banyak mengambil pelajaran bahwa kemenangan itu murni pemberian Allah. Mati juga murni pemberian Allah. Ya. Dan yang merencanakan sedemikian rapinya adalah Allah sendiri. Terjadi perang perjanjian Hudaybiyah, aman akhirnya. Nah, pengkhianat Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah yang lari ke Khaybar dikejar, perangi atas perintah Allah. Setelah mereka diperangi, maka Fatu Mekah jadi bebas, jadi mudah. Kata Yahudi udah kalah, Fatu Mekah jadi aman. Ya, demikian keindahan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa kemenangan para sahabat itu berasal dari ketakwaan dan kesetiaan mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada kemenangan dari arah lain. Ya. Kemudian pelajaran juga yang bisa diambil dari perang Khaybar itu, ada sesuatu kita tidak sukai, tapi ternyata banyak kebaikan di dalam. Banyak kebaikan di dalam. Seperti tadi, mati, hidup, kan aturan Allah. Ya. Perang itu
aturan Allah yang kemudian kita diberikan pilihan mau perang atau tidak. Kalau perang berarti taat, kalau tidak perang berarti durhaka. Sedangkan mati ajal yang tidak bisa kita tentukan sendiri. Tidak ada pilihan. Maka para sahabat memahami itu. Ajal itu tidak ada pilihan. Kalau datangnya datang aja. Tidak ada kaitannya dengan perang atau tidak. Mati itu. Mati tetap datang. Ya. Siapapun. Mau dia perang, mau tidak. Ya, tetap datang mati. Anda pernah dengar orang yang seharusnya mati ketika jantungnya dipisahkan dari tubuhnya. Kalau mau nanya, tanya dokter jantung. Jantung waktu dioperasi jantung itu dipisahkan nggak dari tubuhnya? Pisahkan, dikeluarin, dicuci. Jasadnya mati nggak? Hidup. Itu menunjukkan hidup mati bukan masalah jantung, tapi masalah ajal. Karena beberapa waktu jantung itu kalau dioperasi dikeluarin. Kemungkinan besar dulu waktu jantung Nabi dicopot dari Jibril memang dipisahkan dari tubuhnya. Bayangkan ya. Dan ada diceritakan langsung oleh yang sakit jantungnya dicopot. Sampai Anda mau nangis kalau tidak malu di hadapannya. Jantung. Ya. Yang selama ini selalu disakiti oleh perasaan cinta ini. Ya. Jantung ini dicabut, dibersihkan, jasadnya masih bernapas. Setelah itu taruh lagi, disambung lagi. Pelajaran yang menarik dari situ, hidup mati tidak berasal dari mana, tapi dari ajal Allah. Ya. Tapi ada orang katakan, udah nggak usah kerja, tunggu mati aja. Kerja itu pilihan, mati bukan pilihan. Kita nak kerja dosa dong. Dosa kalau nak kerja. Tapi pilihan mati kapan kita tidak tahu. Ajal. Maka sekali lagi, kalau ada orang mengancam kita gara-gara kita mentaati Allah, hanya sekedar diancam, katakan, mati itu tidak datang dari ancaman. Orang operasi jantung aja, jantung dicopot tak mati. Ya. Bahkan saya pernah meruqyah orang yang fungsi jantungnya dikasih kertas oleh istrinya, dikasih kertas. Ustaz, ini hasil labnya tentang jantungnya. So perhatikan fungsi jantungnya berapa? Fungsi jantungnya tinggal 20%. Sampai angka di bawah 50. Tidak sampai 50%. Tapi suami masih jalan. Mukanya aja kayak film horor, putih semua. Jalan, ngobrol sama saya duduk di kursi. Sampai saya sendiri yang duduk itu kaget-kaget gitu. Ini orang diruqyah apa saya yang diruqyah? Sampai subhanallah luar biasa. Pelajaran hidup tuh di situ. Lalu yang masih sehat jantung ini masih takut mati juga. Mati itu urusan Allah. Ya, maka apapun yang terjadi pada diri kita, selama kita benar, ajal tidak bisa kita tolak, tetapi kesesatan bisa kita tinggalkan untuk mengikuti kebenaran. Apalagi cuma sekedar bilang Wahabilah, Wahaboy. Kalau masih muda kita ini Wahaboy. Kalau yang berumur Wahabi. Nah, itu orang-orang. Baik, segera itu yang bisa anak sampaikan pada pertemuan kita di siang hari ini. Fadhal, ada yang mau bertanya silahkan. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ini pertanyaan titipan Ustaz. Iya, silakan. Ada saya berangkat, dia ke rumah saya titip anaknya dokter. Dia punya anak usianya 27 tahun Ustaz. Ya. Laki perempuan sakit autoimun, autoimun. Kata dokter dia nggak boleh capek karena kemudian sudah ditentukan. Jadi dia tidak berpuasa, tapi bermain fidyah saja. Pertanyaannya kata ibunya, apakah saya harus bayar fidyah dan qadha puasanya? Ya. Bayar. Baik, pertanyaan pertama dulu. Bayar fidyah kalau memang dokternya sudah memastikan ya, bayar fidyah saja. Saya. Kedua, ada
ada tagihan ke rumah dia, kemudian minta ke ibunya, ya, apakah yang harus bayar saya, apakah suaminya yang bertanggung jawab tentang karena udah meninggal kan itu Hutang anaknya. bukan itu. Barakallahu fikum. Oh, udah meninggal dia. Baik. Hutangnya tanggung jawab ayahnya. Bukan suaminya. Maksudnya ayah si anak itu. Dia punya suami. Oh, udah punya suami. Ya, tanggung jawab suaminya. Jadi dia akan tanggung jawab. Iya, kan dia mati dalam kondisi masih istri orang kan? Iya. Masih istri orang yang tanggung jawab ya suaminya. Yang menafkahi kalau selama ini suaminya tidak beri nafkah kepada dia. Iya, maksudnya dia suaminya juga bertanggung jawab bayar hutang. Tapi kalau orang tua yang mau membayarkan tak masalah. Bagus juga. Orang lain pun boleh. Cara boleh. Baik. Nah, untuk yang autoimun, saya mau sarankan orangnya masih hidup sampai sekarang, insya Allah bisa memberi solusi. Karena tetangga anak itu bukan autoimun. Tetangga anak itu kanker tumor yang sudah jatuh ini. Dulu waktu setahun yang lalu anak lihat jatuh ke bawah. Sekarang udah naik. Karena kulitnya yang berlebih maka tidak bisa normal. Tapi kankernya hilang. Antum di sana nanti, antum pasti remehkan dokternya. Namanya Pak Wing. Pak Wing itu di Cirende sana. Mumpung belum masih hidup, kalau ada keluarga antum yang autoimun, bawa ke sana. Orang-orang yang penyakit AIDS kan autoimun tuh. Dibawa ke sana. Kalau dia lihat ini orang masih banyak maaf, masih bekerja sebagai PSK, dia tidak mengobatin. Karena AIDS itu kan autoimun juga. Tapi kalau orangnya mau taubat, mau baik, dia obati. Masya Allah, pengobatannya herbal, tapi harus pemeriksaannya dari lab dulu, baru dia bisa obat. Namanya Pak Wing. Pak Wing namanya. Di Cirende rumahnya. Ini anak sarankan aja. Karena tetangga anak, beberapa orang yang berobat di sana, alhamdulillah banyak perubahannya ke arah yang lebih baik. Ya, yang memiliki autoimun pun silakan ke sana. Cuman dokternya kadang kita remehkan. Keluar ketemu kita pakai baju yukensi yang itu. Apa baju dalam itu? Udah tua umurnya, mau 70. Lucu orang. Bukan dukun juga. Bukan. Karena dia masih memakai ilmu kedokteran juga. Karena dulu dia itu menteri kalau zaman dulu. Mantan mantri. Mantri kalau kita mantrinya. Bukan mantri. Ya, yang suka suntik orang datang suntik itu ke menteri. Ya. Itu anak sarankan. Mengenai kedua tadi apa? Oh, hutang ya udah. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya. Tidak mendapat sisa kubur. Bagaimana kalau yang sahid, misalnya hari meninggal Jumat, ibu-ibu yang melahirkan dan kejenaan. Baik, apakah sama yang peperangan? Itu pertama. Yang pertama dulu. Yang pertama tentu yang peperangan punya keistimewaan dibandingkan yang kedua. Ya, hanya mendapatkan pahala orang mati syahid. Tetap dia dapat seperti yang kita dapatkan juga. Adapun orang yang mati syahid di medan perang, dia yang tidak mendapatkan semua tadi. Mati syahid yang sebutkan tadi, pahalanya yang sama. Adapun proses tentang dia ditanya atau tidak tetap terjadi. Silakan. Kedua, Pak Ustaz tadi menyebut pemimpin yang muda. Ini baru-baru ini ada yang berkhianat. Tadinya istilahnya membela kebenaran. Ternyata dia membawa ayat Al-Quran untuk mendatangi orang yang membawa dalam ayat 42-43. Apakah sama dengan waktu zaman Nabi Musa dengan keadaan yang disampaikan oleh surat apa tadi? Surat apa tadi? Surat apa tadi dia bawakan? Ya, 42-43 di bawah. Surat Toha.
Toha 4243. Surat Toha 4243 bunyinya apa ini? Coba cek. Oh, tentang Fir'aun itu ya, kayak idhab ila fir'auna fa innahu tagha. Idhab anta wa akhuka bi ayatina wa la ta'tiya fi dhikri. Wa la taniya fi dhikri afwan. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya. Baik, ini kias aulawiyah. Kalau datang kepada Fir'aun saja, kita disuruh datang membawa ayat-ayat Allah. Ya, Nabi Musa disuruh datang kepada Fir'aun dengan ayat-ayat Allah, dengan kata-kata yang lembut. Maka kepada pemimpin kita yang tidak seperti Fir'aun seharusnya lebih lembut lagi. Jangan dicaci maki seperti stand up comedy ini. Kan lagi viral nih stand up comedy, menghina siapa? Wakil presiden, tidak boleh. Tidak boleh hina-hina begitu, tidak boleh. Apalagi sampai menghina fisik, tidak boleh. Itu ghibah. Kita semua ini harus minta maaf kepada Bapak Wakil Presiden. Karena kita semua ikut menertawakannya. Ini si Panji ini bikin masalah. Ya, katanya kita yang Wahabi teroris, mereka yang menghina pemerintah. Nggak boleh. Hukumnya haram. Kepada Firaun saja begini ceritanya. Kau berangkat menemui Firaun, wahai Musa dan Harun, karena dia melampaui batas. Togo, ini presiden kita, nggak bisa kita katakan togo seperti Firaun. Togo itu kalau zalim memukul, ini enggak, memukul menguliti. Firaun itu memukul, dia kuliti juga orang. Kuliti hidup-hidup. Orang kuliti mati itu zalim. Kuliti orang hidup-hidup terjadi pada pasukan Firaun. Dibakar hidup-hidup, dibunuh, disiksa, anak dengan ibunya dipisahkan, itu togo. Dan tidak ada pemerintah kita seperti itu. Ini togo itu kalau udah zalim, di atasnya zalim lagi. Ini togo. Kalau antum lihat sungai banjir, ini namanya banjir. Tapi kalau udah naik ke rumah setembok, itu namanya air itu sudah jadi togo. Togolna. Oke? Firaun itu lebih dari itu. Maka kepada Firaun itu Allah katakan apa kepada Musa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan kepada Firaun itu kata-kata yang lembut, lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau mengambil pelajaran dan dia takut. Urusan dia dapat hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengikuti perintah. Maka kepada pemimpin yang tidak se-Firaun jahatnya saja, tidak sejahat Firaun, kita tetap harus berbicara lembut. Ya, pemimpin kita tidak sejahat Firaun dan kita tidak sebaik Nabi Musa, ya enggak? Paham enggak? Pemimpin kita tidak sejahat Firaun, sedangkan kita tidak sehebat Nabi Musa. Ya, jangan-jangan kita sendiri yang Firaun, pemimpin yang baik. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah menjauhkan kita dari menggibahi penguasa.